Jadi saya lihat Gerard Van den Berg bisa melihat kelebihan pemain ini. Robbie Darwish jauh lebih fungsional, jauh lebih berkontribusi, jauh lebih kuat penampilannya jika ditaruh di lapangan tengah. Dia bisa main sebagai nomor 6, bahkan nomor 8 pun dia bisa gitu loh. Jadi daripada ditaruh di bek kanan seperti selama ini, sebelum ini. Jadi pentingnya pelatih jeli melihat kelebihan-kelebihan pemain itulah. Tapi ini mereka bukan anak kecil, mereka anak muda yang sudah siap mentas di level senior. AFF U23 ini memperlihatkan kualitas diri mereka. Arkan Fikri, Robbie Darwish di tengah, Raihan Hanan, dan Doni Tripamungkas menurut saya sih 4 pemain yang layak didorong untuk dipanggil ke timnas senior. Oke, jumpa lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini Gocek Bung Toel mau memberikan catatan-catatan yang sudut pandang Gocek Bung Toel terhadap timnas kita yang under 23 asuhan Gerard Van den Berg di Piala AFF U23 sejauh ini. Dari 3 pertandingan babak penyisihan yang sudah memastikan lolos ke semifinal. Jadi ini ulasan ini belum sampai pertandingan semifinal. Poinnya bukan soal seperti apa, bukan soal prediksi atau apa, enggak. Saya hanya memberikan catatan bahwa ada hal-hal positif yang mungkin bisa digunakan untuk kepentingan tim nasional senior menjelang ronde 4. Tidak serta-merta tapi bisa dipikirkan gitu loh. Beberapa catatan yang saya lihat adalah misalnya filosofi sepak bola yang coba diterapkan. Jadi ingin penguasaan bola, kontrol permainan, pressing di depan berani, build up berani, progression bagus. Hanya mungkin finalisasi yang masih jadi catatan. Finalization adalah sepertiga di pertahanan lawan. Jadi aspek itu yang mungkin masih perlu diperbaiki. Misalnya soal apa? Finishingnya. Karena sekian banyak upaya, tekanan, peluang, tapi finishingnya belum ada yang menghasilkan. Jadi itu salah satu catatan saya. Lalu apa catatan berikutnya? Oke, masih terkait filosofi permainan, saya lihat Gerard Van den Berg menekankan pada tim yang punya inisiatif. Bukan tim yang menunggu, yang bereaksi, tapi tim yang berani ambil inisiatif. Kontrol. Dikte kalau bisa gitu. Jadi kita harus berani bermain gitu loh. Meski lawan juga menekan, tapi harus bisa tetap mengeluarkan kualitas permainan, identitas timnya itu sendiri gitu loh. Itu ya yang kedua. Yang ketiga masih terkait permainan. Pilihan pemainnya tampaknya dia nggak sekedar memilih pemain yang misalnya kalau di belakang yang asal kuat, yang asal secara fisikal kuat, enggak. Misalnya center back. Dalam 2 pertandingan yang menentukan, saya lihat dia cenderung menduetkan Kadek Arel dengan Kakang. Jadi saya lihat bahwa Gerard Van den Berg pelatih tidak cenderung memilih Kadek Arel dengan Ferrari, tetapi memilih Kadek Arel dengan Kakang. Kakang Rudianto yang bukan pemain yang tipenya fisikal, tetapi reading the game-nya bagus, kontrol permainannya bagus gitu loh. 1v1-nya juga bagus. 1 lawan 1 dengan penyerang lawan juga bagus. Dalam beberapa kali kesempatan dia bisa ambil bola, dia bisa hentikan itu. Jadi dia memilih pemain yang kecenderungannya lebih skillful. Misalnya juga di bek kanan ada Alvarez Buffon. Ini pemain kuat, strong, physical, force, ngotot gitu loh. Cuma secara skill menurut saya memang tidak cukup halus gitu loh. Maka kalau lihat waktu lawan Malaysia di babak kedua dia digantikan oleh Ahmad Maulana. Ahmad Maulana yang tipenya lebih skillful, penguasaan bolanya lebih bagus, dan punya determinasi yang lebih bagus lah. Membantu tekanan pemain sayap atau penyerang sayapnya. Victor Detan misalnya di sana. Jadi terjadi tuh perubahan di babak kedua di sisi pos bek kanan yang kemarin ditempati oleh Alvarez Buffon. Jadi buat Gerard Van den Berg filosofinya bukan asal kuat, asal keras, asal tenaga, bukan. Dia butuh pemain yang bisa penguasaan bola bagus,
bisa memainkan bola dari ke kaki dengan bagus gitu loh. Jadi itu saya lihat filosofinya. Yang kedua, catatan saya dari Piala AFF U23, saya merasa ini sebagai saran aja, sebagai masukan saja, tidak ada salahnya masukan, negara demokrasi bukan? Jadi selama 3 pertandingan yang saya amati, lawan Brunei, lawan Filipina, lawan Malaysia, menurut saya ada beberapa pemain yang rasanya pantas untuk, kebetulan Alex Pasteur nonton, Patrick Kluivert nonton. Jadi kalau mereka berani, maka mereka akan dipromosikan ke timnas senior menjelang ronde 4 nanti. Sebetulnya kan mereka sudah pada usia yang menurut saya sih 20, 21, 22 adalah usia-usia matang gitu loh. Usia yang nggak boleh dianggap usia anak-anak lagi. Karena kalau kita bicara U23 irisannya dengan timnas senior. Dan bagaimana kita lihat di era sepak bola modern ini bagaimana pemain-pemain muda itu lebih cepat matang. Dan banyak tim-tim besar sekarang dihuni oleh para pemain muda. Bahkan calon lawan kita aja, Irak misalnya ada Ali Jassim, termasuk juga Arab, itu juga yang kepala 20-an banyak gitu loh. Jadi menurut saya ada beberapa pemain yang rasanya layak dengan kemampuannya masuk nominasi timnas senior. Saya mungkin harus bilang soal Arkan Fikri yang selama ini sempat dihabisi oleh netizen, dibully oleh netizen, yang katanya pemain kesayangan Bung Toel. Sebetulnya saya nggak punya pemain kesayangan. Pemain kesayangan saya cuma satu, tuh yang di situ. Putri saya sendiri, itu baru pemain kesayangan. Kesayangannya Bung Toel. Jadi kalau pemain bola nggak ada lah Bung Toel pemain kesayangan, biasa aja. Kecuali Andres Iniesta, itu kesayangannya Bung Toel. Tapi nggak apa-apa, itu intermezzo aja. Tapi apa buktinya? Yang diledek-ledek, yang dihina-hina, direndahkan oleh netizen. Tapi ternyata pemain yang dianggap pemain kesayangannya Bung Toel itu dipuji-puji oleh Gerard van den Berg. Ya kalau yang muji Gerard van den Berg kan nggak bisa dianggap kaleng-kaleng dong. Karena kalau yang tahu sepak bola, waktu Belanda juara Piala Eropa 88, ya memang ada Basten, ada Gullit, ada Rijkaard. Trio Belanda itu yang saat itu memperkuat AC Milan. Tapi siapa pemain nomor 10-nya? Pemain nomor 10-nya adalah Gerard van den Berg. Yang ngacak-ngacak pertahanan lawan, yang kasih umpan-umpan terobosan 1-2 dengan Van Basten, kerjasama dengan Gullit dan Arnold Mullen di lapangan tengahnya Belanda. Itulah Gerard van den Berg. Jadi sebagai pemain, dia pemain hebat, pemain nomor 10. Bayangin di eranya dia head to headnya dengan Thomas Hassler, Jerman, Enzo Schifo, Belgia. Lalu kalau di Italinya Roberto Baggio, bayangin. Jadi kalau yang muji seorang Gerard van den Berg ya sudah. Berarti yang kemarin sampah. Salut buat Arkan Fikri. Semoga cederanya cepat pulih supaya bisa memperkuat timnas U23. Dan berarti Bung Toel menominasikan Arkan Fikri masuk nominasi tim nasional senior untuk ronde 4 besok. Itu yang pertama. Yang kedua siapa? Menurut saya Raihan Hanan. Ini saya harus bilang ini kayak Fermin ya nih. Ferminnya tim nasional Spanyol nih. Jadi jangan anggap pemain ini anak kecil. Menurut saya sih ini pemain cerdik, cerdas. Mau main di kiri, di kanan, mau main nomor 10 bisa. Jadi menurut saya dia bisa salah satu yang pantas dipromosikan. Gitu loh. Supaya apa? Terus diasah. Manusia mengasah manusia, besi menajamkan besi kan gitu. Manusia menajamkan manusia. Jadi naikin kolamnya ke timnas senior. Raihan Hanan menurut saya sih sosok yang berbeda lah. Dia ada di kolam yang sama dengan Egy, misalnya Witan, Beckham. Jadi nominasi masukan saya berikutnya adalah Raihan Hanan. Lalu siapa nominasi ketiga? Untuk nominasi ketiga saya pilih Doni Tri Pamungkas. Oh iya, di kiri udah penuh Bung Toel. Ada Calvin Verdon, ada siapa? Dean James, ada pemain-pemain lain misalnya, Shane Patinama dan sebagainya. Tapi menurut saya, ya oke lah saat ini pos itu kuat diisi oleh Calvin Verdon. Tapi Doni Tri Pamungkas menurut saya layak masuk timnas senior. Dia bisa memberikan sebuah tambahan kekuatan buat tim nasional senior. Dan menurut saya udah waktunya.
Ini anak punya sesuatu yang lain gitu loh. Bola mati sepak pojoknya bagus. Jadi usulan saya nomor 3 setelah Arkan Fikri, Raihan Hanan, Doni Terima Bungkas. The last but not the least, saya juga mengusulkan Robbie Darwish. Ini legendnya Persib Bandung. Sekarang titisannya namanya sama, Robbie Darwish, nomor punggungnya sama, nomor 6. Jadi saya lihat Gerard Van den Berg bisa melihat kelebihan pemain ini. Robbie Darwish jauh lebih fungsional, jauh lebih berkontribusi, jauh lebih kuat penampilannya jika ditaruh di lapangan tengah. Dia bisa main sebagai nomor 6, bahkan nomor 8 pun dia bisa gitu loh. Jadi daripada ditaruh di bek kanan seperti selama ini, sebelum ini. Jadi pentingnya pelatih jeli melihat kelebihan-kelebihan pemain itulah gitu loh. Jadi saya lihat 4 itulah sebagai masukan usulan Gocek Bung Toel layak masuk nominasi timnas senior untuk ronde 4 nanti. Semoga mereka makin matang, makin terus diasah oleh jam terbang di klubnya sehingga bisa menunjukkan kontribusi yang luar biasa. Tapi ini mereka bukan anak kecil, mereka anak muda yang sudah siap mentas di level senior. AFF U23 ini memperlihatkan kualitas diri mereka. Arkan Fikri, Robbie Darwish di tengah, Raihan Hanan, dan Doni Terima Bungkas menurut saya sih 4 pemain yang layak didorong untuk dipanggil ke timnas senior. Jadi itulah catatan saya dari AFF U23. Semoga ada perkembangan yang menarik dari timnas U23, berhasil melampaui semifinal, berhasil lolos ke final dan jadi juara. Karena kalau untuk AFF, apalagi targetnya selain juara. Kita nantikan sama-sama. Sekali lagi, jangan cepat puas buat 4 pemain yang saya sebut tadi. Yang lainnya masih bagus, tapi khusus 4 pemain yang saya sebut tadi, rasanya layak untuk dinominasikan ke timnas senior untuk persiapan ronde 4 Oktober nanti. Go cek Bung Toel. Ciao.